Buat sobat sehat yang masih belum tahu natto itu apa sih dok? Karena mungkin beberapa orang sudah tahu, beberapa orang ini masih suatu makanan yang jarang didengar untuk orang Indonesia lebih tepatnya ya. Karena memang natto ini bukan makanan khas Indonesia. Halo sobat sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health di episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah makanan yang belakangan ini seringkali diperbincangkan, adalah natto. Buat sobat sehat yang belum tahu natto itu apa, dan buat yang sudah tahu sesehat apakah natto itu, akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke topik mengenai sesehat apakah natto itu. Buat sobat sehat yang masih belum tahu natto itu apa sih dok? Karena mungkin beberapa orang sudah tahu, beberapa orang ini masih suatu makanan yang jarang didengar untuk orang Indonesia lebih tepatnya ya. Karena memang natto ini bukan makanan khas Indonesia. Tapi seringkali sekarang sudah banyak orang yang ya mungkin mengenal makanan-makanan dari negara-negara lain, terutama dari negara Jepang. Jadi natto itu memang awalnya diproduksi oleh orang-orang Jepang nih ceritanya. Jadi mungkin buat sobat sehat yang tahu miso, ya miso itu temannya natto. Ya, jadi mereka sebetulnya berasal dari sumber yang sama, which is mereka berasal dari kedelai. Lalu bedanya apa dok dengan kedelai-kedelai yang mungkin ada di Indonesia? Susu kedelai, tahu mungkin misalnya, atau tempe, ya semuanya berasal dari kedelai. Bedanya ini adalah beda dari asal negaranya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beda dari proses pengolahannya. Yang membedakan apa? Natto sebetulnya adalah singkatnya ya, natto adalah kedelai yang fermentasi. Nah, jadi mungkin kalau untuk yang tahu fermentasi itu apa? Fermentasi itu dia diberikan suatu bakteri ya. Jadi dia itu dibuat peragian, itu kalau bahasa Indonesia dibuat peragian supaya dia itu ada bakteri di dalamnya yang hidup itu. Jadi ini bedanya antara natto dan kedelai-kedelai pada umumnya. Miso juga sama, tapi natto ini berbeda bentuknya, berbeda sediaannya, taste-nya juga berbeda. Jadi taste-nya lengket-lengket, mungkin nanti akan diberikan di gambarnya di sini ya. Jadi natto itu seperti apa gambarnya, tapi sobat sehat bisa cek sendiri natto bentuknya seperti apa. Nah, natto sebelum kita bahas lebih detail mengenai natto, saya akan bahas mengenai kandungan nutrisinya. Karena di episode panas ini saya selalu memberikan apa saja sih nutrisi yang terkandung di dalam setiap makanan yang kita bicarakan. Yang pertama, kandungan nutrisi dari natto per 100 gramnya ya adalah total kalorinya itu 227 kalori. Apakah tinggi? Ya relatif ya, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Total lemaknya adalah 11 gram ya. Cukup tinggi untuk ukuran makanan kedelai. Kemudian total karbohidratnya adalah 14 gram, ya medium juga. Tapi di dalam 14 gram ini kandungan seratnya adalah 5 gram. Nah 5 gram ini kandungan serat apakah tinggi? Cukup tinggi karena kebutuhan serat kita sehari antara 25-30 gram. Ya, jadi ini menyumbang kontribusinya cukup besar untuk kandungan serat natto sendiri. Kemudian proteinnya juga cukup tinggi, adalah 18 gram karena memang makanan-makanan yang berbasis kedelai rata-rata punya kandungan protein yang tinggi. Meskipun ini protein nabati ya, yang protein utilization-nya, protein absorption-nya itu memang tidak sebaik protein hewani. Tapi untuk protein yang sudah difermentasi, ini tingkat penyerapannya lebih baik. Nah, itu juga bedanya. Apa yang membedakan proses fermentasi dan non-fermentasi pada kedelai? Kemudian nutrisi-nutrisi lain yang terdapat baik yang tinggi pada natto itu juga tinggi mangan, kemudian tinggi zat besi,
Kemudian juga tinggi koper atau tembaga. Dia juga tinggi magnesium, kalsium, vitamin C, zinc, kemudian kalium, dan lain-lain. Jadi memang natto ini bisa dikatakan dia punya kandungan nutrisi, kandungan mikronutrisi yang cukup tinggi dan cukup kompleks. Ini yang menyebabkan natto seringkali juga dikatakan sebagai superfood atau makanan yang sehat. Nah, kembali lagi ke natto, ya. Ketika kedelai ini difermentasi, apa sih bedanya dengan kedelai yang tidak difermentasi? Kedelai yang difermentasi, dia akan bersifat probiotik. Ya, buat sobat sehat mungkin yang pernah dengar probiotik, itu ada bedanya dengan prebiotik. Nah, bedanya apa? Probiotik itu adalah bakteri hidup. Ketika sudah mengalami proses peragian ini, dia memiliki bakteri hidup. Berbeda dengan prebiotik. Prebiotik adalah makanan dari bakteri hidup ini. Ya, sekali lagi, jadi probiotik itu berbeda dengan prebiotik. Probiotik ini adalah bakteri hidupnya. Nah, bakteri hidupnya ini yang namanya di dalam salah satu yang terkandung di dalam natto adalah B. subtilis. Jadi ini adalah jenis bakterinya, nama bakterinya yang di dalam natto ini. Nah, kemudian bedanya apa dengan kedelai yang non-fermentasi kalau secara kesehatan? Yang pertama, ketika kedelai ini difermentasi, makanannya sendiri, nattonya sendiri, itu lebih mudah dicerna di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena banyak, terutama untuk orang-orang yang memiliki masalah-masalah pencernaan seperti GERD, gastritis, dan lain-lain, natto ini bisa dijadikan salah satu sumber alternatif, ya, bahan baku alternatif makanan yang mudah dicerna, tidak meningkatkan asam lambung, meskipun mungkin rasanya tidak terlalu nyaman ya untuk orang-orang yang tidak biasa konsumsi natto ini. Tapi ketika sudah dicerna dalam tubuh kita, dalam sistem pencernaan kita, natto ini lebih friendly, lebih ramah. Dia tidak menyebabkan masalah-masalah pencernaan seperti gastritis, GERD, peningkatan asam lambung, dan lain-lain. Yang kedua, kedelai yang difermentasi ini, dia akan meningkatkan keseimbangan bakteri di usus kita. Usus kita itu ada bakteri baik, ada bakteri yang kurang baik. Nah, ketika kebanyakan dari kita sekarang mungkin punya pola makan yang serba instan, kemudian makanan-makanan yang tinggi olahan, ya, makanan frozen food, highly processed food, makanan yang tinggi gula, dan lain-lain, itu mengganggu keseimbangan bakteri baik di usus kita. Makanan yang difermentasi, salah satunya natto ini, dia bisa membantu menyeimbangkan bakteri di usus kita. Jadi dia akhirnya memiliki keseimbangan bakteri yang baik, dan ini memperbaiki pencernaan kita, termasuk Anda yang sulit BAB. Ya, itu karena Anda tidak punya keseimbangan bakteri baik di usus. Dan yang terakhir adalah natto, ya, kedelai yang sudah difermentasi ini, dia lebih minim zat anti-gizinya. Nah, jadi zat anti-gizi ini apa? Zat anti-gizi adalah zat yang memblok, ya, mencegah tubuh kita untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang diperlukan. Jadi meskipun kita sudah memiliki mungkin konsumsi multivitamin, konsumsi mineral, salah satunya tadi seperti zinc, selenium, vitamin D, dan lain-lain. Ketika kita mengonsumsi makanan yang dia itu tinggi zat anti-gizinya, ini bisa memblok atau mencegah tubuh kita untuk menyerap nutrisi-nutrisi itu. Nah, makanan yang sudah difermentasi, salah satunya natto, ini dia lebih minim zat anti-gizinya. Jadi dia memudahkan kita untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang kita konsumsi dari makanan-makanan atau dari suplemen kita. Nah, kemudian kenapa? Nah, ini akan pertanyaannya, kenapa natto ini baik atau sesehat apa sih natto itu? Di sini saya akan berikan beberapa manfaat besar yang terkandung dalam natto. Ya, ini adalah based on science. Jadi di sini nanti akan saya sertakan beberapa link penelitian, link jurnal yang akan saya sertakan di deskripsi box. Yang pertama adalah memperbaiki pencernaan. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, pencernaan ini banyak sekali ya masalahnya. Jadi mulai dari lambung kita, kemudian usus kita juga, ya, kemudian di pankreas kita juga, itu adalah organ pencernaan yang memproduksi enzim dalam tubuh kita. Semuanya itu adalah sistem pencernaan dalam tubuh kita. Natto memperbaiki sistem pencernaan kita secara overall, secara keseluruhan. Melewati apa? Ya, probiotiknya tadi, ya, manfaat probiotiknya tadi. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan jantung. Loh, apa hubungannya pencernaan, probiotik, dan jantung? Oke, tunggu dulu. Natto itu memiliki manfaat. Dia bisa menurunkan senyawa di dalam tubuh kita yang namanya adalah ACE. Apa itu ACE? ACE adalah angiotensin converting enzyme. Nggak perlu dihafalkan karena itu mungkin tidak terlalu penting untuk sobat sehat. Tapi di sini saya perlu jelaskan.
ACE ini bisa diinaktivasi dan bisa membantu kita untuk menurunkan tekanan darah, menstabilkan tekanan darah, terutama untuk sobat sehat yang memiliki masalah hipertensi. Yang kedua, di dalam NATO itu juga bisa meningkatkan senyawa yang namanya TMAO. Itu adalah trimethylamine N-oxide. Ya, jadi ini membantu kita untuk bisa membersihkan kolesterol yang berlebihan, terutama di pembuluh darah jantung. Ya, jadi ini adalah manfaat-manfaat NATO yang penting untuk jantung kita. Dan yang terakhir juga mengandung vitamin K2, di mana vitamin K2 ini bisa mengalokasikan kalsium yang berlebihan untuk di jaringan-jaringan tubuh kita yang membutuhkan. Jadi kalsium itu supposed to be, dia akan lebih baik di jaringan-jaringan keras, bukan di jaringan-jaringan lunak seperti pembuluh darah. Jadi vitamin K2 ini bisa mengalokasikan, jadi dia sebagai transporter untuk kalsium-kalsium di dalam tubuh kita ke tempat-tempat yang seharusnya. Dan manfaat NATO selanjutnya adalah menjaga imunitas. Nah, ini penting sekali, terutama kita sekarang yang juga masih berada dalam masa pandemi juga, ya. Menjaga imunitas kenapa? Karena NATO ini bisa membantu memproduksi antibodi secara alami di dalam tubuh kita. Dan yang kedua, kita sendiri semuanya sudah tahu, 70% sampai 80% sistem imunitas kita itu berada di pencernaan. Kalau kita punya pencernaan yang baik, otomatis kita punya imunitas yang jauh lebih kuat. Dan yang terakhir, ini adalah bonusnya, ya, adalah membantu fat loss, penurunan lemak. Bukan hanya penurunan berat badan, karena saya seringkali mengatakan bahwa fat loss dan weight loss itu dua hal yang berbeda. Dan NATO di sini membantu sobat sehat untuk fat loss, penurunan lemak. Kok bisa? Ya, yang pertama karena ini meningkatkan sensitivitas insulin. Saya sudah sering kali bahas berkali-kali bahwa apapun yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin atau menurunkan resistensi insulin, ini baik untuk fat loss. Ya, untuk lebih detailnya nanti saya akan bahas di video yang lain. Yang kedua adalah memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena apa? Karena tinggi serat tadi. Ya, jadi kita akan memiliki rasa kenyang lebih lama, kita bisa mengontrol rasa lapar kita, ya, mengontrol hormon yang memberikan rasa kenyang dalam tubuh kita, supaya kita nggak craving, ya, nggak makan yang terus-menerus. Dan bagaimana sekarang cara konsumsi yang baik untuk NATO? Karena kita sekarang apapun yang baik manfaatnya, tapi kalau kita nggak tahu cara konsumsinya, ya ini nanti jadinya juga akan kurang baik. Yang pertama adalah perhatikan porsinya. Bukan berarti kalau sesuatu yang baik ini lalu kita makan sebanyak-banyaknya, lebih banyak lebih baik. No, ya. Jadi tetap perhatikan porsinya sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah perhatikan kombinasi menunya. Ini juga penting. Banyak orang yang mungkin makan sesuatu yang baik, kemudian makanan yang samping-sampingnya ini makanan-makanan yang kurang baik. Ya, tetap akan lebih baik sih dibanding nggak baik semuanya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita memperhatikan kombinasi menunya, terutama nutrisinya. Ini yang penting ya. Jadi kita, karena tadi saya sudah jelaskan NATO ini komposisinya seperti apa, dia karbohidratnya berapa, lemaknya berapa. Jadi kombinasikan secara bijak makanan-makanan di sampingnya. Paling mudah, jangan makan gorengan di sebelah-sebelahnya. Ini jadi ibaratnya kalian makan penawar racun dan makan racunnya. Nah, ini kan sama aja nggak bisa optimal nanti kesehatannya. Dan yang terakhir adalah konsumsi secara berselang. Maksudnya seperti apa? Hanya jika diperlukan. Diperlukan terutama untuk kalian yang konsumsi, misalnya gini, untuk kalian yang konsumsi antibiotik. Bersamaan dengan konsumsi antibiotik, misalnya kalian punya masalah kesehatan tertentu, harus konsumsi antibiotik, diberikan dokter antibiotik, menurut saya akan lebih baik ini dikonsumsi bersamaan dengan ketika kalian konsumsi antibiotik untuk menyeimbangkan bakteri di usus. Kemudian kalau memang sudah tidak punya masalah, ya jangan dikonsumsi terus-menerus. Karena kalau kita konsumsi bakteri ini terus-menerus juga, ini juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan di usus kita. Ya, jadi ini juga perlu diperhatikan. Tanyakan ke dokter, ya, tanyakan ke nutrisionis, ya, yang berkompeten di bidangnya. Jadi bukan berarti kita harus konsumsi sepanjang hidup. Karena ketika kita sudah memiliki keseimbangan yang baik, yang perlu diperhatikan adalah prebiotiknya, makanan untuk bakterinya. Gitu. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat sobat sehat, dan sobat sehat sekarang lebih paham mengenai pentingnya konsumsi NATO. Kapan harus konsumsi NATO? Kapan perlu stop dulu untuk konsumsi NATO? Ya, buat sobat sehat yang punya pertanyaan bisa chat di kolom komen ini, dan buat sobat sehat yang ingin mendengarkan pembicaraan yang lebih
mendalam, yang sifatnya ngobrol, bisa cek di channel 3H Hidup Happy Healthy, karena di sana saya dan Dr. Sung memberikan banyak juga pencerahan-pencerahan, obrolan mengenai topik kesehatan. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy.